Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala ala innahu bi kulli syai'in muhit. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Proses perjalanan si salib untuk menuju kewusulan sebelumnya pasti dan harus dibekali oleh nurul ilmi, cahaya ilmu, yang cahaya ilmu berkenaan dengan sekitar bagaimana cara lakunya ruh itu dengan benar. Ketika si salib mau menjalankan suluk menuju kewusulan pada Allah, si salib wajib dibekali nurul ilmi, cahayanya ilmu, yang cahaya ilmu berupa kefahaman bagaimana cara suluk yang benar. Salah satu di antaranya adalah wajib si salib menyadari bahwasanya makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Ini menetapkan sifat asline makhluk terhadap keakuan diri makhluk. Yang kedua, menetapkan sifat keakuannya Allah pada diri hidup. Di antara dua sifat ini yang saling bertentangan, biar gak bingung. Kalau sifat wajib makhluk itu adalah mati, berarti sifat wajib Allah itu hidup. Kalau sifat wajibnya Allah itu wujud, maka sifat wajib hamba itu fana atau adam. Ini harus dipahami oleh si salib, sehingga ketika dia itu suluk, gak mudah si salib ngaku-ngaku bisa suluk. Dengan cara inilah Bapak Ibu, maka si salib itu akan benar olehnya suluk atau kholwat dalam rangka bebersih diri untuk menuju bertemu terhadap hidup. Tapi di dalam surat As-Saffat itu orang-orang yang tidak percaya kalau saat di dunia ini bisa bertemu Allah, itu
itu mengatakan begini, aku nggak akan percaya tentang apa ajaran di dalam ilmu tauhid. Lah ketidakpercayanya ini disebut golongan innalladzina kafaru. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang ingkar bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah yang bersifatkan hakikat, bersifatkan tauhid, otomatis waliqai. Surat As-Saffat menjelaskan di akhir ayat mereka itu tidak sadar sesungguhnya Allah itu meliputi segenap makhluk apapun dan siapapun. Apa itu sebab? Karena mereka lebih condong hatinya mendengarkan dan melaksanakan seruan hawa nafsu. Apa seruan nafsu? Memaksa Anda untuk ngaku, memaksa hati Anda untuk meyakini bahwasannya si ngaji kuraine kelason cuk. Iku iman kita itu dipaksa. Padahal jangankan kelason, langsung Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah itu sudah menyatakan sendiri beliaunya bahwasanya aku iki podo ambek Allah, podo makhluke sifate la haula wala quwata. Ini Rasulullah. Jadi jikalau ada seseorang yang mendorong hati sampai untuk beriman terhadap makhluk secara rohaniah, tinggalkan. Itu tidak akan menjadikan imanmu bertambah terhadap Allah, tambah merosot. Iya. Bahkan di makalah lain Syekh Ibnu Athaillah dawuh terkait untuk mencari teman yang CS, sahabat yang mukhalid, itu harus sama memilih. Carilah teman dekatmu walaupun dia itu ora iso maca Quran, ora ngerti hukum syariat, tapi jikalau dia alim hatinya tentang hukum hakikat, jadikan teman akrabmu. Daripada kau dekat satu teman, sing teman iku alim ilmu dohir, tapi ilmu rohaniahnya itu zong. Mengapa? Sebab jikalau jenengan berteman karib terhadap orang yang alim ilmu ilmu batinnya, ilmu tentang ketuhanannya, jenengan pasti ditarik untuk ke Allah hatimu. Tapi jikalau jenengan berteman terhadap orang yang alim ilmu dohiri, sedangkan ilmu batinnya itu kucluk, ngapunten pekok, mesti Anda ditarik bahas urusan selain Allah kan sejati. Itu apalagi kau berteman dohir batini celuk, itu
Cara jahil merkap. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas makalah 136 137 tentang masalah janganlah kau rampas bajunya Allah. Apa bajunya Allah? Ya sifat tadi. Ada di situ sifat wajibnya Allah. Ada di situ sifat ma'ani Allah berkehendak. Ada sifat ma'ani di dalamnya kudrat, kekuatan, ilmu, kealiman, hayat termasuk hidup, sama basor, kalam, semua adalah sifat wajibnya Allah. Lah sifat kita lawan katanya sifat tersebut. Lawan kata. Kalau Allah wujud, kita tidak. Kalau Allah berkehendak, kita tidak. Kalau Allah kuat, kita lemah. Kalau Allah yang berkalam, kita bisu. Kalau Allah yang melihat, berarti kita buta. Kalau Allah yang mendengar, berarti kita tuli alias kopo. Terus bagaimana cara kita menetapkan sifat-sifat itu pada tempat? Monggo kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah dawuh sapa Ibnu Athaillah. Kun ana sira bi ausofi ubudiyatihi kelawan pira-pira sifat kepengeranane Allah. Iku muta'alliqon gumantung. Artinya adalah di dalam, adakanlah di dalam hati sifat rububiyah Allah itu bukan milikmu, tapi milik hidup dalam dirimu. Bagaimana maksudnya? Bertajalilah sama dengan kita. Bertajalilah dirimu saat kau menghadapi ibadah murni atau tidak murni. Prosesnya ketika aktivitas itu berlaku, rasa ning jero ati sampeyan harus muncul rasane Allah, rasa akune Allah, bukan Allah sebuah nama. Sehingga sebelum masuk terhadap rasa keakuannya Allah dalam dirimu yang melakukan, sebelumnya itu ada proses yang namanya rasa dirimu bisa nih bergerak sebab digerak nih dening Gusti Allah. Iki makrifat sing paling mendek pol. Wa bi ausofi ubudiyatika lan kelawan piro-piro sifat kumawula ira mutahaqqiqon kelawan nyatakake. Artine apa? Aku makhluk koyoke bisa ngaji sebab dijekne
wujude Allah yaiku urip dalam diriku. Hati harus ada rasa. Apapun yang terjadi pada diri Anda harus merasakan kehadiran Allah, yaitu wujudnya hidup yang menggerakkan Anda. Sehingga dengan begini maka Allah bagi Anda, hati Anda, Allah itu terasa dekat. Fa illam takun tarohu, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, kamu harus merasa apa yang kau lakukan sebenarnya itu sebab digerakni dening Gusti. Berarti Anda meletakkan sifat wajib makhluk pada makhluk. Aku jani mayit, seperti patung, seperti sapu ora iso obah. Anane kaya iso obah sebab diobahne wong liya. Kaya anane aku iki iso ngene iso ngono sebab dingununo Allah. Lah iki makrifat yang paling ndek. Sebagai pemula wajib seperti ini. Wajib. Muta'alliqon, sifat wajib Allah itu kudu gumantung ning ati sampean. Harus hati sampean memandang semua apapun yang terjadi semata-mata karena Allah. Ini makrifat sing paling ndek. Tapi jangan berhenti di situ. Karena di situ masih ada dua. Ada yang digerakkan, yaitu wujud makhluk, sapu. Ada yang menggerakkan, wujud jenengan. Ini kita sih rahasia Allah buat Anda. Belum dikatakan makrifat dengan yang sebenarnya. Ini jenengan saya katakan makrifat sing paling indek wa merasa selalu dilihat Allah, merasa Allah itu dekat. Berarti masih ada dua. Paham ya? Mana aka nyegah sapa Allah ka ing sira, nyegah apa antat daya ing yen to ngaku sira menyang apa ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku laka kedue sira nyatane mimma saking perkara lil makhlukina maring pira-pira makhluk. Allah melarang terhadap Anda sesuatu yang Anda lakukan itu Anda aku. Itu Allah melarang. Allah melarang terhadap hati Anda, apa yang berlaku pada Anda aku. Kalau itu dari Anda, paham ya? Contoh, jenengan sholat, jenengan zakat, sholatnya gak tahu leren Pak, 5 waktu gak tahu ngodok. Kalau malam itu mulai jam 12 malam sholat sunnah itu bayuh akeh banget sampai subuh. Kadang di mari subuh sakit. Paginya ditambahi duha. Ini nyambut kai. Intinya secara jasmani Anda nggak pernah maksiat belas. Nembong betul tahu itu tidak makanya. Tapi mengoditi. Wis intine pokoke jenenge iki belas secara dohir ora tahu maksiat ing munggu hukum syariat. Tapi selalu taat ing munggu syariat dohir jenengan iki. Wis pokoke sak kampung itu ya. Tidak ada orang yang mengatakan jenengan jelek. Jenengan dapat
Iten al-ubad, ahli ibadah. Lho ketepaan kok ya dikon apa? Dadi kades. Ora enek kades kejaba kades Bargowo. Ora doyan ngene, ora doyan ngono. Ganjarane dikakno dibalekno warga maneh. Gajine digawe tuku beras ben wulan diwenehno. Wargane sing ora iso kemangan. Iku wis prai mes tahun. Man baru mulai. Ngapunten tidak apa. Itu tidak akan berguna sama sekali alias zong, kosong di mata Allah jikalau lurai ngomong iki laku. Hati ini sih ngomong duduk lesanya. Hati kami mengatakan bahwasanya sing agawe muncul iki sumbernya dari saya. Lurah wau. Ini namanya percuma tak berguna. Percuma dan tidak berguna di mata Allah. Walaupun di mata masyarakat, ngeten Pak. Ngerti ngeten ya? Beda lho nek ngeten lho ya. Enak ndukur ngeten. Ya beneran. Produk kedua kadek duit tadi. Nggak ada gunanya. Itu loh lebih baik Anda jenengan beol tapi gak merasa jenengan yang melakukan. Artinya sumber bisane beol bukan dari Anda tapi dari hidup, dari diri, dalam diri Anda. Loh, aku jenengan beol di mata Allah. Jangan ngomong di mata manusia, pun salah paham. Di mata Allah. Allah mencegah Anda ngaku-ngakui makhluk apa yang terjadi. Jadi pembelajaran si Salih sebelum suluk itu harus seperti itu. Mahal. Afayubihu hetah onotoh. Ngolehake apa ngoleh? Menangake. Boten menang-menang. Memperbolehkan. Ana ta memperbolehkan wis munae wis. Sapa Allah laka maring sira antadaiya ing yen to ngaku-ngaku sapa sira wasfahu ing sifate Allah. Apakah Allah memperbolehkan atas dirimu ngaku-ngaku apa yang kau lakukan itu sangka dirimu, sedangkan semua itu bisanya terjadi karena sifatnya Allah? Jawabannya tidak. Sampai akhir zaman Allah melarang dan tidak memperbolehkan kita ngaku. Nah, itulah tujuan khalwat itu ada di situ. Walaupun setinggi apapun ilmu Anda, nyun sewu, baik ilmu dohir lebih-lebih ilmu batin, jikalau dalam diri hati kita itu masih ada pengakuan atas diri makhluk, sampak gulek-gulek cukul ora iso usul. Tahu gulek-gulek cukul? Pernah ketemu gulek-gulek cukul? Betul. Nggak akan bisa. Sebab apa? Sebab iku sifat hakikate Allah. Apa yang mungkin kita tidak
merasa memiliki, bukan milik kita, terus kita merasa memiliki. Itu maksudnya. Apakah mungkin sesuatu itu bukan milik kita, sementara kita merasa kita memiliki? Contoh, tukang parkir. Semua sepeda, mobil dititipkan jenengan sebagai tukang parkir. Apakah boleh kita sebagai tukang parkir menghaki yang bukan hak kita? Apakah boleh Allah memperbolehkan wujud itu bukan sifat kita, lalu kita akan merampas sifat wujud itu milik kita? Sifat kita itu Pak, nggak wujud. Berhubung syariat teko, wujud kita iku sebab diwujudkan sing wujud. Ajaran sangkan paraning dumadi iku Anda harus kembali ke asalmu. Apa asal kita? Tidak wujud. Paksalah keakuanmu untuk sumeleh. Sebab dengan begitu nanti Anda akan tahu sejatine sing wujud setelah Anda wa ilaihi rajiun, kembali asalmu. Jadi itu enggak wujud. Oke, kita kan merasa wujud karena diwujudkan yang wujud. Oke. Ini proses di dalam hukum syariat. Jikalau kau betul-betul ingin ketemu sejatinya si wujud, yaitu Allah, kembalilah pada asal. Berarti harus melakukan kefanaan. Ketika Anda sudah dikatakan kembali ke asal, yaitu tidak wujud, disitulah akan nyata siapa sebenarnya yang wujud. Yes. Inilah bahasa mengapa Allah melarang terhadap kita untuk tidak ngaku-ngaku, supaya jenengan ibu dan lekas ketemu Gusti. Wahwalan khali utawi Allah. Allah tidak memperbolehkan Anda ngaku-ngaku hakmu, sebab itu bukan hak. Apakah Allah itu memperbolehkan terhadap dirimu untuk ngaku-ngaku bahwasanya kita yang alim, kita yang kaya, kita yang wujud, kita yang mendengar, kita yang melihat, dan lain sebagainya, sementara wahwa khali utawi Allah iku Rabbul Alamina, dat pangeran kang nguasai alam kabeh. Mengapa Allah melarang kita menghaki yang bukan hak kita, sedangkan sing menguasai kabeh alam makhluk iku Gusti? Jawabannya ya dengan tetap tidak. Nah, jikalau muncul wujud jenengan, muncul kuat jenengan yang ada pada jenengan, muncul bisa mendengar, melihat, berucap, hatimu harus kau paksa untuk mengibatkan bilalamin. Itulah cara Quran menjawab, innani anallah, sesungguhnya aku iki. Di situ
Jawa ya aku iki urip. Dadi pun dimukhatabkan atau dikembalikan aku iki makhluk ya. Makhluk iki pun boten enten. Nama makhluk iki wis gak ono. Tinggal nama Khalik. Nah, inilah Pak yang kumaksud. Jikalau Anda awalnya itu merasa bisa sebab dipisahkan Allah, nanti dua perkara ini, nama dua perkara yang namanya makhluk dengan Khalik ini tidak ada. Tinggal nama aku. Aku yang mana? Nek dijelaskan rodok nyerempet-rempet ning syariat ben gak bingung wong lor embong iku. Ya, yo aku nah sing itu embong itu wong Jawa, yo aku urip. Sehingga rasa pangrasa sing muncul dalam hati ini akan terjadi yang namanya tajalli mutlak. Waktu sholat aku Allah, waktu apapun jenengan aku Allah yang. Kalau ini sudah Allah encek noning ati sampeyan, barulah nanti jenengan akan masuk di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Nyoto wujud dohiri Allah bagi Anda. Artinya Allah iku bakal bisa jenengan deleng, Anda lihat dengan ainul basyariyah, mata dohir. Dulu tak terangno mata dohir kanggo delok makhluk. Nah ngeten nggih. Terus mata batin basiroi kanggo deleng bersaksi wujude Allah. Ini proses kudu ngono, Pak. Ono langsung aku ngomong mak jebret buyar kabeh. Harus ada proses. Kalau Anda sudah ditarik Allah di dalam keahatan Allah, yaitu alam ihsan, alam makrifat, nyoto wujud Allah batin, nanti Allah akan menarik Anda ke makrifatan yang sempurna, moto dohir jenengan akhiri makhluk. Karena makhluknya sudah tidak ada, tinggal wujud Gusti. Terus nanti Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kok gak dulu-dulu to langsung ngoten lho, semua itu ada prosesnya Pak Bu. Urusan yang baru mendengarkan ini kaget, ya urusannya. Sing jelas dulu sudah saya sampaikan. Makanya mengapa Quran turunnya itu berangsur-angsur. Di situ. Ini sampean kok ya mencari yang proses awal, ya tak kok jamaah-jamaah sing sendiri. Aku semua ngulangi maneh segala. Sampai tak kok, maka dikulo cuman memberikan file mawon. Nek sampean lebih detail sedang kocok-kocok sitis ngalami itu jadi jelas. Pun Bapak Ibu kesimpulannya makalah ini, jikalau astu jenengan kagungan karep lekas ketemu, ya udah langsung aja tetap no amane Allah itu namanya tajalli. Sudah tidak melalui proses tahap. Asalnya kan taholi, ya, taholi, tahali, terus tajalli. Tak terang tahali tajalli dasane iki terus bentawi tahali nang tajalli
kok kesemben. Wis memangi prosesi dari bawah ke atas. Saiki pengalaman diwalik dari atas ke bawah. Cara orangku nyeblok dari ukur gunung menisor, dari loteng 10 langsung nyeblok kawoten jadi langsung. Karena sampai sudah paham proses-prosesnya dari bawah ke atas itu terlalu lama, jadi tajali aja langsung. Wajib itu tidak apa-apa. Dan pada tahu bendanya. Pun Pak Bu, jamaah rahimakumullah. Urusan Allah mempertemukan kita itu lama durasinya atau tidak itu bukan urusan kita. Yang jelas kita sebagai makhluk pertama secara dohiriyah dikon kathiran tugasin namun pikir kita pikir yang langsung tak jadi kuai enak dengan sing wis melakukan kholwat lane sing tasih belajar mulai ngandap ya coba pola dulu ya ikutono seniormu itu mulai proses awal itu bagaimana. Pun hadirin jamaah rahimakumullah, itu makalah keterangan ringkas tentang masalah penetapan sifat hakikat hamba dan penetapan sifat hakikat Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan dari Bapak dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pandaan yai kula tolak-tolak kabupaten enten kula ngadeg kemawon. Bilih pareng kesimpulan ngaos mulai awal ngantos samenika sampun setahun kula istiqomah saged disimpulaken inggih menika 2 jalur atau yaitu makrifat niki majidubun kalih wasilun. Tegese kula bilih pareng mbok bilih ketemu tiyang mboten salat niku kula arani majidubun mawon, cek padha apike. Terus pertanyaan nomor kalih kula nyuwun napa mboten enten demo kados teng majelis lintune jenengan istilahnya nyukani semerap didemoaken mati sementara ngoten niku. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam makalah lain kita dibimbing husnudon lebih-lebih terhadap Allah. Apapun yang Allah hadapkan terhadap diri kita, cocok gak cocok miturut sifat basariah kita, tetap disuruh husnudon prasangka bagus. Mengapa demikian? Itu etika. Etika kita sebagai hamba berubudiyah menyembah pada Allah dengan mudah seperti itu memang. Yang kedua, supaya tidak muncul hati drengki, hasud, takabur, apalagi seperti itu. Dan itu boleh jenengan nglampahi seperti itu. Bahkan panjenengan dawuh wis tak anggap baik wong jadak. Iki leres kedawan. Perkara yang tidak cocok yang ada kaitannya dengan anugerah Ar-Rahman harus juga begitu.
Yang ada kaitannya anugerah jasmani harus begitu. Contoh, kita mulai dulu gak mari-mari dadi wong melarat di gak mari-mari, serta kekurangan. Tetap kita harus berhusnudzon. Tapi kita tidak akan mungkin Pak berhusnudzon pada Allah manakala kita tidak ada nur ilmu dari Allah terkait dua perbedaan sifat antarane muta'alliqon dan mutahaqqiqon, antarane sifat wajib Allah dan sifat wajib kita sebagai hamba. Boten satu. Padahal Allah punya maksud. Mengapa sampai detik ini saya itu kok dijadikan hamba iki kok yo miskin gak mari? Umpama boleh aku buka dawe Allah, umpama kuwi aja kata cocok. Kuwi nek tak dedekno wong sugih mesti kuwi sombong menyang aku. Ngoten iki. Bentuke kuwi sombong kok aku, makanya syukur aku tak cetak dadi wong sing melarat. Sebab lihatlah di luar sana banyak orang yang sugih tapi dirinya ngaku-ngaku so. Apa akibatnya? Rasa khawatir dia akan jadi orang miskin. Dia takut kehilangan sifat sugih, takut menjadi melarat. Wis enak awakmu. Kamu gak ada rasa khawatir, takut kehilangan sugih, kehilangan jabatanmu, kehilangan kehormatan. Makanya nanti ayo buka bab lerenono kuwi dadi wong sing apik. Ono judul berhentilah kau jadi orang yang baik. Berarti jadilah kau orang yang jelek. Gak bingung gak judul ngono iku. Pakai judul sing bingung no, ben gak bingung nih bener karepe. Kita merasa keakuan kita sing sugih sebab secara kenyataan dohir memang oke. Kita merasa menjadi orang alim, punya kehormatan, karena memang secara realita kenyataan saya ngalor ngidul diundang ngaji dan dihormati banyak umat dan seterusnya. Maksudnya rasa rumangsa sing kaya ngono iku lerenono. Dan ini kita tidak akan pernah bisa memberhentikan keakuan kita rumangsa seperti itu, nggak bisa. Manakala jenengan kali kula niki ngingkari liqaihi, ketemu Allah. Betul sakit. Makanya berhentilah kau jadi orang yang baik dan jadilah menjadi orang yang jelek. Rasa rumangsa dadi wong sing apik, wong jenenge wong iku kan sifate sampean delok nang bab mangka ya. Gak ada namanya makhluk itu membawa merampas mestinya ya ngehai sifat hakikate Allah. Bukti nih
ketika saat saya meninggal, sugiye manandi ora enek, tak tinggal. Berarti dengan hal yang seperti ini sudah menjadikan satu alasan yang tidak bisa ditolak, bahwasanya manusia itu sifatnya berlawanan dengan sifatnya Allah. Betul apa-apa kedah kita menurut etika memang kita berhusnuzon. Entah itu orang Islam atau selain agama Islam, tetap etika kita dalam hal sisalik suluk menuju musuh seperti itu. Yes, yang pertama. Yang kedua, urusan masalah mati sebentar, kalau di majelis ini kalau boten saged boten saged situk dituruti leyang jaluk kabeh. Ya wis ning Bali to iki apa-apa. Sebetulnya mudah. Di situ itu ada nufus, anfus, tanafus, nafas. Sampai pun salah di antara empat ini. Syuhudul wahdah fil kasrah. Masuklah Anda di dalam empat ini, masuk ke ahad, ke satu. Tempatnya di mana? Di tanafus. Sebab nanti akal sampai itu hilang. Nek akal hilang berarti tinggal pertanyaannya nanti, nufus dalam hati ini, nufus di dalam diri jenengan itu terkendali apa enggak? Makanya jenengan wajib bertajalli, nantinya itu wajib bertajalli, lalu lebih terasa. Atau secara pribadi jenengan itu mentokno oleh dikir tajalli. Oh, nanti wis kali ini entah itu berapa Allah menterjadikan durasinya, terserah Allah. Bahasa omongan kula model sing biasai tak demonstrasekno biar jenengan itu paham bahwasanya di dalam diri hidup itu ada nufus, tanafus, anfus, nafas. Sehingga mengapa yang saya pegang itu dulu sampeyan kok akan manuk sampeyan. Empat perkara ini Pak, jadi satu nanti akan mendatangkan yang namanya sifat kalam. Dan sifat kalam ini tidak bisa terlepas dengan empat hal ini. Empat hal ini. Makanya wong nek mati napase lah mboten ketinggal kaya. Mboten ketinggal wong mati. Kedokteran itu duweni alat kanggo deteksi. Dateng jenengan. Alatnya kenceng terus ini berarti koko. Tapi ada FM gitu. Itu berarti masih deteksi tinggi. Tapi jikalau masih kurang mantap biasa nih, nek orang dulu kan lewat niku kapuk nih kok, terus kapuk randu, wit randu itu kan wonten kapuke. Nek cara sakniki jenenge kapas. Dulu itu kapuk. Nah, kapuk itu diletakkan di pojok hidung. Nek gerak berarti tondo masih bernafas. Oh, durung dioper. Dan dulu itu ngoten.
cara saiki wis zamane mutakhir, Pak. Jadi memakai alat, kalau manual Bu dokter itu memegang ora wajib. Oke, lanjut, ada lagi yang jalur dulu. Wonten, monggo nek wonten. Untuk ibu siap-siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busro dari Kabupaten Demak. Yang mau saya tanyakan Pak Yai tentang biat. Saya sudah menjalani biat syahadat dan yang kemarin biat karomah Pak Yai. Tetapi saat hari ketiga, yaitu Senin, Selasa, Rabu, saya itu tidak bisa melafalkan kalimat ila hadratin Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrah itu semua saya nggak bisa, Pak. Sehingga karena saya kebingungan, saya WA ke Pak Yai tentang cara itu kok tidak sama dengan Pak Yai, sehingga saya harus bertanya kepada Pak Yai. Dan saya WA, setelah saya WA itu saya sholat dan wirid yang biat karomah itu, tetapi blank, Pak. Saat blank kebingungan itu, saya langsung minta petunjuk kepada Allah. Kata Allah, kamu sudah menyembah selain aku, menyembah gurumu. Sehingga saat itu saya langsung menghapus WA ke Pak Yai. Tetapi setelah saya hapus itu, saya kembali wirid di biat karomah itu. Alhamdulillah, ingatan hafalan saya itu kembali lagi, Pak. Yang saya tanyakan, apakah boleh membaca wirid biat karomah itu tanpa hadroh, Pak ya? Langsung membaca wirid biat karomah yang pertama. Yang kedua, saya minta izin, Pak Yai. Tadi anak-anak saya masih kecil, takjak ke sini untuk biat syahadat. Karena pertimbangan saya sebelum saya wa inna ilahi rajiun, saya sudah memodali anak-anak saya, ruh sudah kembandol teng Gusti Allah. Moten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah walaupun secara fisik jenengan itu membaca lafaz-lafaz karomah, tapi hati sampai itu tidak bergantung menghadap terhadap makhluk. Oh, kenapa-napa? Justru itu laksana kendaraan sebatas untuk menghantarkan Anda sampai pada tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, maka kendaraan itu dengan parkirkan semuanya. Monggo, boten napa-napa. Apapun itu bacaan, jikalau hati jenengan bertajalli, gak ada masalah. Itulah yang dimaksud, walaupun jasmaniah kita sebagai ikan tiap detik campur dengan air garam, bagaimana ikan itu tidak terasa garam? Ikan itu harus hidup. Artinya bagaimana
ruhaniyah jenengan itu tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh dengan kebiarin dunia. Hati sampai harus menjadi hati yang hidup. Maksudnya hati hidup, itulah akunya Allah bertajam. Itu nama-nama. Yang kedua, bolehkah anak-anak saya sebelum datangnya waktu yang Allah tentukan, saya berikan syahadat hakikat? Monggo, rapopo, silakan. Walaupun andai kata anak itu belum bisa memahami, keterangan ini beliau simpan, suatu saat nanti akan dia buka lagi. Sebab itu minangka memori, walaupun nggak paham kondisi benar, nanti kalau sudah waktunya dibuka, itu kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mau tanya, apakah warid dan warid itu apakah bisa pindah-pindah ke orang lain? Tolong jelaskan ya Gus. Yang kedua, apakah bisa seseorang yang sudah meninggal dibaiat Gus? Terutama suami saya. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah warid itu tergantung jawabnya dari mana. Warid adalah satu makhluk yang diutus Allah masuk di dalam jagati antini hamba yang dikehendaki untuk mengusir penjajah ruh di dalam alam arwah, untuk mengusir penjajah ruh yang disebut nafsu yang telah menguasai dan memperbudak ruh tersebut. Ini kalau saya menjawab konteks warid dari sisi hakikat. Siapa warid itu? Kalau bagi seseorang yang masih ada di makrifat yang paling rendah, jawabannya malaikat. Atas dasar apakah Allah mengutus utusannya yang disebut warid untuk masuk di dalam jagatnya ruh, alamul arwah, untuk mengusir nafsu? Atas dasar apa Allah? Atas dasar karena hati Anda terus menerus berzikir datang Gusti Allah. Warid ini juga diterangkan bukan disebut malaikah. Apa? Nur makrifat. Nur makrifat. Ada yang mengatakan sebagai ulama ahli sufi itu ahli makrifat adalah nur makrifat. Sak lebeti raga iku ana nyawa, sak lebeti nyawa iku ana rasa, sak lebeti rasa ana cahaya, sak lebeti cahaya ada urip. Ini prosesnya. Berhubung si roh ini nguri-nguri
mengasah rasa. Yang kumaksud adalah zikir kesadaran bahwasanya bukan kita yang berperan, maka Allah akan menyalakan cahaya itu. Ketika cahaya itu belum Allah nyalakan, hati manusia, ruh manusia itu mesti gelap. Gelap. Dengan kegelapan itulah akhirnya tidak ada hati manusia yang ingat sama Allah. Yang kumaksud ingat, sadar kalau semua itu yang berperan hanyalah Allah. Nggak ada. Justru dalam hati kita muncul rasa kita yang melakukan. Inilah yang disebut hati yang gelap. Hati yang mati itu. Nah, ketika seseorang itu terus mengasah rasa zikir hakikat zikir tadi, maka itulah alasan mengapa Allah mengutus waridnya untuk datang dan atau menyalakan nur ma'rifat. Ketika cahaya itu Allah nyalakan, maka otomatis detik itu juga bersamaan dengan menyalanya nur makrifat, hilanglah kegelapan. Akhirnya yang nyata, yang wujud, yang nyata, yang berafal, berperan, berkehendak, semuanya tanpa kecuali yaitu Allah Subhanahu. Iku sing dimaksud sak jerone cahaya iku ana urip. Jadi Bu, iku urip. Terus jikalau sudah sampai nyata wujudnya Allah, takone muncul, warid iku sapa? Lah, akhirnya dijawab, warid iku ya ingsun iku Allah. Terus yang memberikan petunjuk siapa? Ya Allah, itu ya ingsun iku. Sebab kalau sudah diakatkan sudah tidak ada yang lain, kata Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kau ning dunya iki kudu iso mlebu ning alam akhirat lho ya. Syaratnya untuk bisa ke alam akhirat, kau harus tinggalkan alam dunia. Kau harus mati secara syar'i. Sama dengan mati jenengan waulu hanya 2 menit dan lain sebagainya. Dan atau jenengan khalwat ini loh, itu kan jenengan mateni diri Anda. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu itu dengan cara apa? Sadaro kalau semua itu tidak ada, yang ada cuma aku Allah. Inilah namanya Sidratul Muntaha. Proses kejadian Kanjeng Nabi saat Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yaitu proses perjalanan sampai masih ngaku-ngaku alias takholi. Gak iso kalau ditakholi itu dikatakan Anda bisa bertemu Allah, mboten saged ning dunya. Mboten saged. Harus tinggalkan rasa keakuan hamba yang segala-galanya itu disebut tahalli. Akhirnya Kanjeng Nabi dilakokno, diperjalankan mi'raj yang disebut dari Masjidil Aqsa, meninggalkan dunia naik ke sak langit itu 7. Cara jenengan numpak pesawat naik pun semakin ke atas dunia sampai ke semakin jauh ke atas lagi, bahkan sudah tidak terlihat wujud itu dunia. Cobalah sampean yo pisan-pisan buktekno sampean numpak pesawat. Mbuh lah
mbuh nganggur-nganggur nang Bali ngono ya. Nang Bali. Kalau tujuannya pokoknya nang Bali. Adi duwe Gus gampang. Dandolo buntute. Mosok kalah ambek wong Jombang dulu. Ingat? Haji nunut iling kan. Tahun 8 pinten niku. Haji nunut wong Jombang. Jenenge lakone ilmu panglimunan. Ana ilmu panglimunan. Ilmu sing wong liya ora ketok jenengan, tapi jenengan ketok wong liya. Ngoten. Wonten Qur'ane wonten. Berarti kalau sudah di ahad kita bicara warid makhluk sudah tidak ada. Jenengan sudah gak mandang sing memberikan petunjuk iku makhluk rason sing ngaji ndak ada. Ati sampean sudah beriman hanya Allah. Satu. Nomor 2, suami saya yang sudah meninggal, apakah bisa di BA? Lah ngoten nggih ditakoni mang. Bu, nyun saya. Bahasa kula nek cara ngomong BA. Kalau yang beat Allah itu segala hal bisa saja. Kalau Allah memang betul-betul menghendaki. Kita bahasa syariat lewat hadis Rasulullah disindir bidama kabnu Adam. Tatkala anak putu Adam itu sudah putus, sudah meninggal, maka terputuslah segala urusan kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara adalah di situ awaladun solihun yad'ulah. Ada anak soleh yang selalu mendoa. Lah, ini sebetulnya sanepan. Isaroh. Lah maknane apa? Kok awaladun? Kok gak ashabun? Ashabun itu konco-konco. Kok anak? Karena hubungan terdekat si A dengan si B itu hanyalah anak dengan orang tuh. Itu hubungan terdekat. Makanya Kanjeng Nabi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sekalipun ada orang yang terdekatmu yaitu ahli bait, anak tadi, kau nggak bisa memberikan petunjuk untuk menuju rahmatku. Nah terus sinten Gusti yang memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ya urip itu pada diri Muhammad, bukan Muhammad, bukan. Berhubung kita di dalam pengajaran syariat itu terbatas, kedangkalan kita akan terjadi. Akhirnya iman kita memandang bahwasanya yang memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat miliknya Kanjeng niki salah total. Total salah. Total salah. Kalau ini milik Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi sudah mengatakan innama ana basarum mislukum, aku podo sama dengan kamu manusianya. Terus bagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya nyun sewu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun? Terus bagaimana legalitas daripada hadis yang mengatakan la haula wala quwata illa billah? Ayo tabrakan dunia. Iso nikah tabrakan, bisanya tidak gap. Anda harus punya kacamata 2, syariat dan hakikat. Kalau punya kacamata 2, akhirnya
begini, syafaat itu hak mutlak, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah. Cuman aja di syafaat nonang Kanjeng Nabi Muhammad dengan bentuk dititipno untuk sama dengan air. Katakanlah air iki Muhammad. Gusti Allah mensyafaati air dengan bentuk sifat pertolongane Allah, sehingga ketika air itu kita minum seakan-akan air itu bisa untuk menghilangkan rasa haus. Kita kalau melihat makhluknya menuduh yang bisa menghilangkan haus adalah air. Tapi kalau hati kita itu melihat Allahnya, ya semuanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Makhluk sudah tidak. Jadi Bu, jadilah kau sebagai orang dekatnya berdoa dengan bertajali. Kalau Anda bertajali berarti yang beat sendiri Allah, yang mengubah alami barzah tadi gelap menjadi alam terang. Kalau jangan bertajali sini Allah tak? Itu sebetulnya nggak jauh berbeda dengan masih kesangling dunia ini sami mawon. Intine jangan pernah kau mengharap terhadap makhluk dari segi apapun. Hatimu tetap harus menghadap kepada Allah. Titik. Ada lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten abi kula badhe tangga. Tadi sudah dibahas tentang berdoa bertajali. Umi itu berdoa sudah nggak mengakui diri Umi, bahkan Umi pandeng aja gitu. Oh itu milikku, itu 2 hari sudah terkabul. Terus kadang lama itu terapati. Terus yang kedua tentang umat Islam itu diharuskan untuk mengaji Al-Quranul Karim. Bagi ahli tasawuf atau sudah mengenal Allah, itu misalkan ada salah satunya makhluk yang dibaca salah, itu sudah dimaksud karena sudah nggak mengakui diri ini yang mengaji. Yang singkulo tanggatakan gimana orang bersyariat jika banyak salahnya, apa terus ngaji atau boten. Soalnya katanya itu makhluk itu dalam tajwid itu nanti akan jadi saksi. Sampun ngapunten nikmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau betul-betul dalam hatimu berkaca, tak mungkin seperti itu. Gak mungkin ada kata-kata mempermasalahkan antara cepat dibalas dan kalau masih membedakan di antara dua, yaitu cepat dan tidak, itu tetanda kita masih ada dua. Satu. Nomor 2, makharujul huruf. Ya, oke. Nyuwun sewu. Lewat dasar ayat bahwasanya malakum dzarrau wala naf'an. Selain Allah itu tidak mendatangkan, enggak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat.
itu memang kalau kita lihat dari sisi hakikat. Tapi kalau kita melihat dari sisi syariat ada. Oleh karena syariah itu tidak bisa memandang keaslian siapa sebenarnya Allah, maka hukum kesalahan itu pasti terjadi. Sehingga bahasanya menjadi saksi ya, karena masih menganggap selain Allah itu wujud. Tadi saya katakan, siapapun panjenengan, kalau sudah kefanaan selain daripada urip itu, mongko free dari segala tuntutan. Miturut kacamata hakikat. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa Anda hukumi? Betul mungkin tak? Bagaimana mungkin Anda akan dihisab sementara Anda nggak ada? Apa mesti dihisab? Padha mbek ngeten Pak. Sering kula ngomong. Sampai ini pun di dompet. Dompet itu ora ning duwite. Kok sampe hitung ae. Iku jenenge wong sampel. Gitu. Oleh ngitung sebabe ana duit. Lah jenengan wis gak ngaku perilaku sampean. Jenengan sampean genahna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Yang memiliki semua Allah, bagaimana Anda dihisab? Wong jenengan gak ono. Sing ono mung Allah. Apa mungkin Allah hisab Allah? Halo. Mboten mungkin dong. Bukan Allah loro lo ya. Terus lagi. Nek ngono rusak dunya urusane. Sembarang ditolongi jare sing nyolong Allah. Gusti Allah gak tahu nyolong. Kuwi ngomong nyolongnya karena kamu merasa mahal. Aslinya Pak siapa toh? Pak Gusti Allah toh. Karena Gusti Allah yang mengambil, masa Allah nyolong. Wek dhewe miliknya Allah sendiri. Berhubung kita itu dihadapkan namanya sifat basariyah itu yang aku, akhirnya dijatuhkan oleh Allah yang namanya hukum syariat. Alhamdulillah. Kalau jenengan itu sudah lepas sifat basariyah, itu malah gak tiru dompet itu sangat murah. Ora kembali ke putra ada bagian istri monggo setakune sampeyan pindah mendukung. Wong lanang kadang-kadang ngono ora disenggol mboten urip. Berarti jenengan kudu nyenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kenyataan di Konopos tidak bisa melihat yang ada itu rasa musibah itu jelas dirasakan, tapi kok Gus musibah itu kok enak. Loh nggih lho Gus, kan saya punya putri satu dipanggil Allah, terus kok saya nggak nyangka ngian
kok saya itu yang seperti orang gila waktu itu. Kok tambah berjalan kok rasanya ini kok tidur enak, bangun enak, kemana-mana enak. Main sepeda motor kok Jawa Tengah gitu kok enak, balik tuh ini mana Gus? Lah ini pun Gus pundi Gus, kok enake kula niki. Enak wedi lho Gus, takut. Nggih. Bahkan itu Jawa Tengah TV jenengan. Boten Gus, Bahak Rembah Gus. Karena kula niku saking anune Gus, saking menapa nggih? Gak ngerti mbok sadar mbok mboten jarane gak sadar, tapi kula niku nek dikai mangan enak kok enak. Nggih pasangan sing tak tinggal 2 tahun iku lho Gus. Wis tak anggap wis dicucuk petik jare Gus wis bapak cek dicucuk-cucuk ngoten. Nggih. Ngoten iki kok tak lapor nang Gus, iki lah kok ngentel maneh. Ngintil maneh. Nggih. Sing dicucuk pitik maneh. Nggih kok nggih, dibolak-balik ku niku, tapi kok nggih enak ae kula niku Gus. Ngoten nggih. Nggih. Lho, saestu lho, malah Gus niku kenal akrab kali Gus. Saking sakniki tiyane lagi gak ruwet nggih disingetno Allah paling kula wani tanya iki. Nggih. Nggih. Saya selalu lapor Gus, tapi nggih enak-enak jawabane Gus. Nggih. Nggih. Terus teman juga gitu. Saya hindari semua teman. Loh, kok ketemu maneh nggih wis tak anggap enak ae tadi ketemu teman. Wis tak hindari lho, kok ketemu wis ngopi tibane ya enak. Enggak Gus. Terus kula nggih mboten suruh tapi kula takut lho Gus. Kula niku nggih setiap ayat yang diberikan Gusan niku kok apa nggih? Kok bisa saya tirukan di hati itu sampai gak eling apa-apa. Kadang itu saya aku nyoba poso sehari semalam. Lho kok nggih enak. Mari ngoten nggih. Pokoke enak niku kok enak-enak tok kula nggih wedi lho Gus. Dos pundi niku pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Di dalam jagate ati atau alamul arwah itu tertanam 2 pohon manusia. Pertama pohon basariyah, yang kedua basirah. Jikalau yang subur itu pohon basariyah, maka pohon basirah itu kelentrek, layu, tapi gak mati, layu. Godhonge ya gak muncul, apalagi buah. Godhong daunnya gak muncul kok, apalagi buah. Ada alam yang namanya alam akhirat disebut nar. Kalau basirah ada alam akhirat disebut jannah. Barang siapa yang mendaki dan memanjat pohon basariyah, dia akan sampai pada ujungnya adalah nar. Nar itu artinya panas. Entah pewayangan ini lakon apa aku ya gak ngerti. Sing jelas ning ngene pewayangan ono. Basariyah iku tatkala subur memunculkan buah. Buahnya itu hasud, riya, takabur. Intine dadekno sampean iki gelisah, dadekno menjadikan hati iku khawatir, menjadikan hati takut. Itu
itu ini buah mangkok ning ati panas. Bapak Ibu, contoh berhubung di dalam hati jenengan ini ada riak, takabur, hasud, setinggi apapun, semewah apapun dunia wiyah jenengan, pasti ada rasa khawatir. Khawatir rugi, khawatir melarat, khawatir macam-macam. Akhirnya nek diutami tau lo sing sampean kekne iku duit wedok tidak uang lah laki-laki. Duit wedok tujuane jadi mana. Pohon itu akan menjadi besar dan rindang dan subur manakala setiap perilaku ibadah murni atau tidak murni, nafsu itu selalu dominasi. Nafsu dominasi. Muncul di dalam hati kita rasa iku keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Akhirnya jatuhnya ya yang memiliki. Inilah pohon basariah. Ora iso tenang. Ora iso bahagia. Sampeyan takok wong sing bojone ayu-ayu iki, men takok. Khawatir ditujuk. Wayah budal kerja, khawatir, mikir. Apalagi garwa sampeyan itu nyetel HP. Terus HP ini di password. Dulu nggak pernah, sekarang di password. Terus nek turu di dalam isor kan nang jeding ya digawa. Wong lanang mesti curiga. Ayo ngomong enggak tak jotos. Lu mesti niku muncul khawatir. Percaya gak bener, nanti gak bener. Coba nek sampean ganti garwa. Apane sing dikhawatirno? Nggih to ya? Mboten khawatir. Los ae nang ndi los. Cemburu ya mboten enten, wong gak duwe gar. Sampai kapan kita seperti itu? Allah sudah katakan alhaakumut takatsur. Jikalau hatimu itu terus merasa seperti itu, sama halnya kau telah bermegah-megahan hatimu dengan selain Allah. Hal itu akan menjadikan lalainya dirimu pada Allah. Yang Allah ada di dirimu, sehingga kau merasa Allah itu jauh. Arabi berbuat maksiat, wis gak merasa Allah melihat, ya mesti sampai gampang. Pas. Yes. Berhubung jenengan iki menek tadi memanjat pohon basiroh hati jenengan itu, maka lama kelamaan pohon basariah itu tumbang. Nafsu itu gak mati tapi lemah. Matine nafsu itu nanti bersamaan dengan hatta zurtumul maqabir, mati Anda. Tergantung mati Anda itu waktu si urip ning dunya apa tah mati Anda setelah jasad itu meninggalkan dunia. Terserah. Nabi Musa itu sakwise setelah mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat, Nabi Musa disuruh perintah ngomong terhadap kaum. Al-Baqarah 54. Sebab setelah ditinggal Nabi Musa, kaum itu semuanya mayoritas podo nyembah pendek. Artinya anak sapi dijadikan Tuhan.
Nabi Musa dawuh lewat wahyu itu. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Hei kaumku, kau telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Dirimu siapa? Urip ning awake. Dengan bentuk bittikhatikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Itulah bentuknya kita yang di dalam hati merasa aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang berperan. Berarti Allah telah kau sekutukan dengan dirimu sendiri. Nggih, terus pundi? Ya tobato, fatubu ila bari'ikum. Tobato. Carane tobat bagaimana ya Musa? Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Bunuhlah dirimu sendiri. Bahasa lugote ngoten. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bukan bunuh diri itu. Iki nek salah paham mulih ngaji langsung tuku tampar gantung. Iki salah paham. Faktulu anfusakum adalah pembunuhan akunya kita yang melakukan tadi. Dengan cara berpikirlah sirul asror, kesadaran bahwasanya sing agawi iku bukan makhluk tapi Allah lah wujude Allah urip di dalam diri. Kadang-kadang memiliki wong ahli thariqah yang sudah memegang sirul asrar digejoki ambek digirsir mlebu metu nafas ngucap Allah Allah. Mboten apa. Inilah maksud yang mengatakan bunuhlah dirimu di situ. Jadi jikalau jenengan sudah tidak mengakui atau rohaniah itu berlaku menetapkan akunya Allah, sama halnya jenengan ini membiarkan pohon basariyah ini akan logrok. Tumbanglah dia. Di dunia jenengan belum meninggal secara jasmani, bisa akhirnya pohon basariyah ini lepas dari jagate ati sampeyan. Akhirnya jenengan seneng wae duwe bojo, seneng gak duwe bojo ya seneng, diwenehi ngombe ya seneng, gak diwenehi ya seneng. Wis gak ada persoalan apa. Inilah basirah. Semakin ke atas sampean iku akan ketemulah jannah. Jannah itu kata Rasul dalam Al-Quran itu adalah yarjullah. Berarti Anda keinginan dan ketemu Gusti, ini jannah. Berarti jenengan bisa dikatakan telah tinggalkan alam dunia, di dunia ini masuk ke alam akhirat. Sehingga alam dunia bagi orang awam, tapi jenengan sudah mengatakan itu alam akhirat. Malaikat itu ketika saat jenengan masuk ke alam akhirat sesuai dengan petunjuk lepaskan keakuan diri, jawabannya ini udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke alam akhirat, rahmat ketemu Allah dengan aman santau. Orang yang di dunia sudah melakukan seperti ini perjalanan, hakikatnya jenengan itu sudah ngewot sirotol mustaqim, sudah ngalami yaumis sa'ah. Yaumis sa'ah adalah hari kiamat. Yaumi yub'ats, hari dibangkitkan hati dari terkuburnya belenggunya hawa nafsu kebangkitan. Terus yaumil hisab, apa nih sing dihisab wong dompete ora eling ngopo. Akhirnya saya kulunal ladina qalu, malaikat padha dawuh
udkhuluha bisalamin amin. Sampean mlebu apa dinteni Gusti Allah dengan selamat santau wis bareng terus mati ora apa-apa. Mesti husnul malaikat mungkar nakir tidak berlaku lagi. Wong jenengan gak ono malaikat takok sapa. Wong sampeyan wis gak ono. Makhluk apa iso takok pada makhluk liya? Lah wong makhluk iku mangra iso apa-apa. Oleh karena makhluk liya iso takon makhluk liyane, sebab ada pengakuan dirinya masih wujud. Berhubung dirinya tak wujud, malaikat yo gak takon apa-apa. Sing apa-apa sing sapa-sapa wis gak ono. Iki lho wong Jawa ngarani jenengan iki mati musno atau mukso hilang. Apa tahsu iku rokoku yo hilang, itu iku maksud musno iku jenengan keakuan diri sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi perlu saya ingatkan, janganlah hatimu mempunyai zon atau keinginan untuk memuja dan memuji terhadap makhluk, sekalipun itu kau anggap orang dekatmu atau gurumu. Tapi imanlah, hadapkanlah hatimu pada Allah. Fakot hanya Allah saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.